Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Salsabila Fauzia, Handayani Safera Wiji Utami, Ahmad Dewi Robi, Reza Raka dan Almas Syawalita ingin mempresentasikan tugas besar 1 mata kuliah stimulasi bisnis. Dari hasil pembahasan, kami memutuskan untuk membuat perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan makanan. Kami memberi nama perusahaan dengan nama Consinerito Group, dan kami juga memiliki anak perusahaan yang diberi nama Consinerito Cafe dan Consinerito Catering. Perusahaan kami bergerak di bidang food and drink, yang menyediakan makanan dan minuman kekinian yang digandrungi generasi milenial dengan berbagai macam varian rasa dan harga yang terjangkau. Consinerito Cafe sendiri sudah memiliki 9 cabang yang tersebar di seluruh Indonesia, salah satunya Jakarta. Visi kami yaitu menjadikan usaha kafe yang mampu berkompetisi dan daya saing yang tinggi. Misi kami yaitu memberikan layanan yang berorientasi pada kepuasan konsumen dengan menyajikan makanan dan minuman yang berkualitas tinggi. Salah satu lokasi kafe yang berada di sekitar sentral bisnis daerah Sudirman. Kenapa kami memilih lokasi tersebut? Karena lokasi tersebut mayoritas pengunjungnya dari berbagai kalangan seperti anak sekolah, mahasiswa, sampai pekerja kantor. Kafe kami sendiri buka pada pukul 11 pagi sampai dengan 10 malam. Bisnis kami memiliki target pelanggan dengan spesifikasi yang telah ditetapkan dan memiliki potensi yang besar, yaitu 1. Pekerja kantoran yang menetap di sekitar kafe kami. 2. Pelajar dan mahasiswa, di mana biasanya banyak pelajar maupun mahasiswa datang ke kafe sekedar untuk mengobrol dan mengerjakan tugas. PT Consinerito juga membuka usaha di bidang catering, yaitu dinamakan Consinerito Catering, yang melayani pemesanan berbagai macam masakan, baik makanan maupun minuman, baik untuk pesta maupun penunjang kebutuhan dalam suatu acara. Dan jumlah Consinerito Catering sudah mencapai 5 toko yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia, salah satunya yaitu di Jakarta. Salah satu lokasi cabang catering kami terletak di sentral bisnis, yaitu terletak di daerah Sudirman. Catering kami buka dari pukul 8 pagi hingga 10 malam. Bisnis kami memiliki target pelanggan dengan spesifikasi yang telah ditetapkan dan memiliki potensi yang besar, yaitu pada acara kantoran, prasmanan, dan pekerja kantor. Manajemen keuangan PT Consinerito dalam menjalankan bisnisnya mendapatkan pinjaman modal sebesar 10M, dan uang itu didapatkan melalui pinjaman bank, para investor, dan tabungan dari pemilik usaha PT Consinerito itu. Tabungan pemilik usaha terkumpul sebanyak 1 miliar. Almas Syawalita memberikan 200 juta, Handayani Safera memberikan 200 juta, Salsarika memberikan 200 juta, Reza Raka memberikan 200 juta, dan Ahmad Robi memberikan 200 juta. Total dari pinjaman bank terkumpul 2 miliar. Dari Bank BCA sebesar 500 juta, Bank BNI 500 juta, Bank BRI 500 juta, dan Bank Mandiri 500 juta. Total yang dihasilkan dari pinjaman bank sebesar 2 miliar dan kumpulan tabungan pemilik besar 1 miliar. Kesimpulannya 3 miliar itu digunakan untuk membangun perusahaan. Total modal keseluruhan dari pinjaman investor yaitu 7 miliar yang digunakan untuk membangun 9 kafe dan 5 catering. Secara keseluruhan, Consinerito Group telah mendapatkan modal 10 miliar dari pinjaman bank maupun para investor. Dan ini beberapa investor dan beberapa perusahaan yang menginvestasikan di Consinerito Group. Yang pertama ada S Ventures sebesar 2 miliar dan 500 startup sebesar 500 juta, Cyber Agent Ventures 1 miliar, Golden Gate Ventures 500 juta, Gobi Partners 500 juta, Ventura Capital 1,5 miliar, Convergence Ventures 1 miliar. Produksi, rincian biaya produksi untuk perusahaan, biaya membeli tempat perusahaan sebesar 2 miliar, biaya merenovasi tempat dan mendesainer perusahaan sebesar 250 juta, biaya fasilitas perusahaan 300 juta, biaya
tenaga kerja renovasi bangunan sebesar 60 juta, biaya pemeliharaan sebesar 40 juta, dan biaya tenaga kerja 30 karyawan sebesar 350 juta. Rincian biaya produksi untuk satu kafe itu ada biaya membeli tempat usaha senilai 200 juta, biaya merenovasi tempat dan biaya tenaga kerja renovasi bangunan itu sejumlah 50 juta, biaya mendesain tempat catering dan menambahkan furniture catering itu senilai 100 juta, biaya pemeliharaan senilai 15 juta, biaya tenaga kerja senilai 30 juta, biaya kebutuhan dapur senilai 45 juta, biaya bahan-bahan produksi senilai 35 juta, biaya fasilitas listrik, air dan wifi itu senilai 20 juta. Rincian biaya produksi unit satu toko catering, biaya membeli tempat usaha sejumlah 200 juta, biaya merenovasi tempat dan biaya tenaga kerja renovasi bangunan 70 juta, biaya mendesain tempat usaha 60 juta, biaya pemeliharaan 15 juta, biaya tenaga kerja atau karyawan toko 25 juta, biaya kebutuhan dapur 40 juta, biaya bahan baku makanan senilai 60 juta, biaya peralatan catering senilai 30 juta. Manajemen pemasaran ada memanfaatkan jejaring sosial, memberikan diskon, dan membuat website. Manajemen SDM di perusahaan kami meliputi tenaga kerja yang bekerja di bidang pemasaran, keuangan, administrasi, serta periklanan. Dan salah satu pekerjaannya yaitu marketing komunikasi yang tugasnya memberikan informasi mengenai usaha yang tujuannya untuk meningkatkan brand perusahaan. Dan pekerjaan lainnya seperti bagian keuangan yang tugasnya untuk mengelola anggaran perusahaan untuk menjalankan dan mengembangkan usaha. Manajemen SDM di kafe kami meliputi koki maupun pramusaji yang pekerjaannya selain memasak dan menyajikan makanan, tugas lainnya yaitu menjalankan serta mengelola usaha. Manajemen SDM di catering kami meliputi pegawai administrasi yang tugasnya mengurusi bagian pemesanan, keuangan, serta pemasaran. Setelah itu terdapat juga koki maupun pelayan yang tugasnya untuk memasak dan menyajikan makanan.